Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu mohon perhatiannya karena acara kita pada sore hari ini akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat datang kami ucapkan pada acara penutupan kegiatan pembekalan calon pengajar praktik untuk angkatan keempat gelombang kedua tahap pertama pada hari Kamis 19 Agustus 2021 melalui tatap maya virtual. Saya Wahmani Maturrohmah akan mendampingi Bapak Ibu sore hari ini. Untuk acara penutupan kita, izinkan saya menyampaikan susunan acara untuk sore hari ini. Yang pertama, pembuka yang akan kita buka bersama dengan doa, kemudian laporan kegiatan dan penjelasan teknis untuk gelombang kedua tahap kedua dilanjutkan dengan arahan dan menutup kegiatan gelombang kedua angkatan pertama ini secara resmi. Baik, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa program Guru Penggerak merupakan salah satu program prioritas dari seri Merdeka Belajar yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Ditjen GTK. Untuk pembekalan calon pengajar praktik sudah mencapai angkatan yang keempat. Kali ini calon pengajar praktik ada 1.695 orang yang dibagi ke dalam 4 gelombang. Nah, Bapak Ibu sekarang ada di gelombang kedua untuk tahap pertama. Bapak Ibu yang kami hormati, telah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Kapokja Program Guru Penggerak, Bapak Dr. Kasiman, ada juga para Supokja, Ibu Rita Dewi Suspalupi, Bapak Yudi Herman, dan Bapak Otong Kusnedi. Kemudian ada para instruktur yang telah membersamai Bapak Ibu selama 9 hari kemarin. Kemudian ada para admin yang telah membersamai dan membantu Bapak Ibu selama 9 hari kemarin. Juga tentu saja Bapak Ibu peserta calon pengajar praktik untuk angkatan keempat gelombang kedua tahap pertama yang kami banggakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dan pinta kita agar apa yang kita lakukan dapat memberi manfaat bagi pendidikan di Indonesia. Kemudian kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, semoga segera diberikan kesehatan, diangkat segala penyakitnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing dimulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin, berdoa selesai. Tidak lupa juga kita mengucapkan selamat hari raya, selamat ulang tahun kemerdekaan untuk Indonesia yang ke-76. Semoga Indonesia semakin sembuh, semakin tumbuh, dan semakin berkembang. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan kegiatan dan penjelasan teknis tentang angkatan calon pengajar praktik angkatan keempat untuk gelombang kedua tahap kedua. Kepada yang kami banggakan, Ibu Rita Dewi Suspalupi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alma. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Jelas, Ibu. Baik, mohon maaf saya menggunakan masker karena ini berada di dalam ruangan di kantor bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapokja, Bapak Dr. Kasiman, yang kami hormati Bapak Ibu instruktur dari pembekalan CPP tahap 1,
serta yang kami banggakan Bapak Ibu calon pengajar praktik gelombang kedua serta rekan-rekan dari Pokja PGP. Bapak Ibu, perkenalkan saya Rita Dewi dari Pokja Pendidikan Guru Penggerak, Pokja yang mengawal pembekalan CPP untuk PGP di angkatan keempat ini. Yang pertama Bapak Ibu, kami ucapkan selamat karena Bapak Ibu sudah menjalani pembekalan di tahap pertama ini selama 9 hari sebanyak 80 JP atau 80 jam pembelajaran. Bapak Ibu nantinya masih akan melanjutkan pada tahap kedua dan pembekalan ini masih merupakan kesatuan dari pembekalan CPP di tahap sebelumnya yang Bapak Ibu sudah jalani selama 9 hari. Nah, kami harapkan Bapak Ibu masih tetap bersemangat dan masih serius dalam menjalaninya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya memaparkan sedikit terkait beberapa hal dalam pembekalan CPP di tahap kedua nanti, yang insya Allah akan diawali di hari Senin besok pada tanggal 23. Baik, izin saya share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, Bu. Sudah. Ya, Ibu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, ini sedikit atau ringkasan dari informasi yang nantinya akan kami share juga di grup-grup WhatsApp Bapak Ibu di setiap kelasnya. Baik, kami sampaikan beberapa informasi bahwa nanti di pembekalan CPP di gelombang kedua tahap kedua ini masih merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari tahap 1 yang sebelumnya sudah Bapak Ibu jalani di 9 hari kemarin dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 19 Agustus yang hari ini berakhir alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya pembekalan CPP di gelombang kedua tahap 2 ini kami tidak berikan kembali surat undangan kepada para peserta karena undangan tersebut sudah including atau sudah termasuk dalam undangan yang sudah kami sebarkan pada sebelum pelaksanaan di tahap 1 yaitu surat undangan nomor 3651 sebagaimana tercantum di layar Bapak Ibu tanggal 3 Agustus. Nah, undangan ini adalah perihalnya adalah undangan untuk peserta pembekalan CPP angkatan keempat gelombang kedua. Baik, selanjutnya pada pembekalan CPP di angkatan keempat di gelombang kedua tahap kedua ini akan berlangsung selama 5 hari. 5 hari ini dari tanggal 23 hari Senin dan berakhir pada tanggal 27 Agustus di hari Jumat. Jadi selama 5 hari dan total ada sebanyak 32 jam pembelajaran. Selama 5 hari ini Bapak Ibu akan menjalani pembelajaran full daring sebagaimana pada pembelajaran di tahap 1. Yang membedakan adalah pada pembekalan di tahap 2 ini Bapak Ibu selama 5 hari ini akan dibersamai oleh para fasilitator. Fasilitator ini adalah para widyaswara yang sebelumnya sudah bertugas sebagai fasilitator di angkatan pertama. Nah, nanti Bapak Ibu fasilitator ini akan sebanyak 2 orang di dalam setiap kelas. Mereka akan membersamai Bapak Ibu dalam hal pelaksanaan tugas Bapak Ibu. Khususnya adalah terkait tidak hanya terkait lokakarya dan pendampingan individu, nanti Bapak Ibu akan diberikan paparan juga terkait konten-konten pada modul pendidikan guru penggerak. Sehingga Bapak Ibu setelah mendapatkan bekal di tahap 1 terkait konten-konten bagaimana Bapak Ibu nanti melaksanakan pendampingan, nah Bapak Ibu akan diperkuat lagi. Diperkuat terkait dengan hal-hal yang membekali Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai pendamping dalam guru penggerak di angkatan keempat nanti. Baik, untuk pembelajaran hari pertama di tahap kedua pada hari Senin akan dilaksanakan secara pleno. Diawali dari pukul 8 dan diakhiri pada pukul 10 khusus untuk pleno ini. Pleno nanti akan dibersamai oleh tim dari LMS yang nanti akan memberikan deskripsi skenario pelaksanaan kegiatan pada pembekalan di tahap 2. Dan ini nanti menggunakan moda daring dengan Zoom meeting
nanti kami share juga untuk tautan Zoom meeting-nya berikut juga dengan meeting ID dan passcode-nya. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum memasuki di pembekalan di tahap kedua ini, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan registrasi ulang. Sebagaimana kami lampirkan di sini dengan kode registrasi, di sini sudah kami cantumkan juga. Jadi yang sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan registrasi di tahap pertama, maka di tahap kedua Bapak Ibu tetap akan melakukan registrasi ulang. Nah, selanjutnya acuan menjadi acuan waktu yang menjadi dasar dalam pembekalan di tahap kedua masih sama sebagaimana di tahap pertama, yaitu waktu Indonesia bagian barat atau WIB, karena Bapak Ibu adalah sebagian besar berasal dari wilayah Indonesia di bagian barat. Kemudian jumlah kelas dan peserta di setiap kelas tetap sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bila mana sekarang berada di kelas A, Bapak Ibu, untuk lanjutan di tahap 2, Bapak Ibu tetap di kelas A. Sehingga pada gelombang kedua ini total ada 13 kelas. Begitu juga pada tahap 2, Bapak Ibu nanti akan terbagi dalam 13 kelas dengan deskripsi yang sama sebagaimana di tahap 1 kemarin. Kemudian di sini kami sampaikan juga struktur program dalam pembekalan di tahap 2. Tadi secara sekilas sudah kami sampaikan bahwa nanti Bapak Ibu akan mempelajari terkait dari modul yang akan Bapak Ibu bersama dengan para CGP, yaitu ada 10 modul yang terbagi dalam 3 paket, yaitu paket pertama paradigma dan visi guru penggerak. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi ini sebanyak 6 JP. Kemudian ada praktik pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Di sini juga ada 6 JP. Untuk yang ketiga, pada paket ketiga, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah, di sini juga 6 JP. Jadi dari 3 paket modul inilah Bapak Ibu akan belajar terkait konten-konten dalam 10 modul yang akan diampu oleh para CGP. Nanti harapannya Bapak Ibu menjadi teman belajar bersama para CGP pada saat pelaksanaan penugasan Bapak Ibu sebagai pendamping guru penggerak. Selanjutnya selain dari pembelajaran dari konten modul, Bapak Ibu nanti akan diberi bekal terkait strategi dari lokakarya dan strategi pendampingan individu. Di sini jadi nanti Bapak Ibu mungkin detailnya nanti akan lebih jelas disampaikan pada saat pembekalan. Lokakarya ini Bapak Ibu nanti sebulan sekali akan bertemu dengan para CGP. Nah, di sini terkait strateginya akan dilaksanakan selama 6 jam pembelajaran. Kemudian untuk strategi pendampingan di sini hanya 2 JP. Jadi nanti memang di dalam lokakarya ini ada 10 lokakarya dengan bermacam kriteria dan klasifikasinya masing-masing, sehingga ini perlu Bapak Ibu pelajari secara detail sehingga ini materinya bobotnya lebih besar dibandingkan strategi pendampingan individu, di mana Bapak Ibu nanti harus berkunjung ke para CGP untuk memastikan dan memberikan penilaian setiap bulannya ke lokasi tempat pembelajaran para guru penggerak. Dan selanjutnya tidak kalah penting adalah terkait penilaian dari calon guru penggerak. Di sini Bapak Ibu akan diberikan bekal bagaimana melakukan penilaian. Di sini ada 4 jam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada materi penunjang. Materi penunjang ini ada di akhir sesi pembelajaran sebelum penutupan gelombang kedua ini. Itu sebanyak 2 JP. Bapak Ibu nanti diberi kesempatan untuk berkoordinasi, untuk berkomunikasi dengan para satker yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu selama bertugas mendampingi para calon guru penggerak sesuai dengan wali wilayahnya masing-masing. Sehingga nanti secara total ada 32 jam pembelajaran selama 5 hari. Baik. Detailnya untuk jadwal pembelajaran Bapak Ibu, tadi sudah sempat kami sampaikan bahwa nanti sampai dengan pukul 10 Bapak Ibu akan menjalani pleno. Pleno ini adalah untuk orientasi platform belajar LMS. Di sini nanti akan diterangkan lebih jelas terkait dari strategi serta mungkin skenario pembelajaran selama 5 hari ini. Bagaimana Bapak Ibu nanti masuk ke LMS. Kemudian nanti Bapak Ibu akan memiliki kelas lagi, kelas di LMS.
kelas itu dinamai lokakarya, lokakarya A, lokakarya gelombang 4, lokakarya A. Nanti detailnya nanti teman-teman admin akan menjelaskan terkait LMS yang nanti Bapak Ibu akan gunakan khusus untuk di tahap kedua ini. Jadi bukan menggunakan kelas LMS yang sama di tahap 1 ini. Kemudian nanti setelah orientasi ini, Bapak Ibu nanti akan masuk ke sesi di mana Bapak Ibu ke LMS di sana berdiskusi melalui Jmeet bersama dengan para fasilitator yang mengampu di setiap kelas Bapak Ibu. Itu nanti detailnya mungkin akan kami jabarkan pada saat hari pertama pembelajaran, pada saat sesi orientasi platform belajar. Jadi gambarannya nanti di sesi pleno Zoom hanya sampai pukul 10, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran di Jmeet bersama para fasilitator. Begitu selanjutnya Bapak Ibu, dan ini Bapak Ibu nanti akan belajar sampai dengan pukul 5, tapi memang dari seluruh pembelajaran ini tidak seluruhnya adalah sinkronus. Jadi nanti ada asinkronusnya, ada refleksi, ada pembelajaran mandiri juga. Nanti detailnya akan dijabarkan di hari pertama bersama dengan tim LMS. Selanjutnya, tadi sebagaimana tadi kami juga sudah sampaikan, di hari terakhir inilah Bapak Ibu nanti akan pleno lagi Zoom. Jadi setelah Bapak Ibu dibersamai oleh bersama para fasilitator, nanti terakhir Bapak Ibu ada refleksi. Setelah refleksi sesi pleno Zoom, Bapak Ibu akan menjalani materi tadi, materi penunjang, yaitu bersama para satker. Di situ Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan para satker, berdialog, menanyakan hal-hal yang terkait dengan penugasan nanti sebagai pendamping. Dan nanti langsung diakhiri dengan penutup rangkaian sekaligus pada tahap 1 dan tahap 2. Dan selanjutnya Bapak Ibu mungkin nanti di hari pertama sudah tidak ada pembukaan, karena pembukaan sudah langsung, kemarin mungkin Bapak Ibu juga sudah hadir bersama Pak Dirjen. Jadi nanti pada pembelajaran hari Senin pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, Bapak Ibu langsung masuk pada materi orientasi platform belajar. Demikian itu mungkin Bapak Ibu informasi singkat terkait nanti pembekalan di tahap kedua. Untuk informasi detail nanti kami akan sharing di grup-grup WhatsApp Bapak Ibu. Dan mungkin nanti kita masih tetap menggunakan grup WhatsApp yang sama. Nanti mohon izin kami juga akan mengundang Bapak Ibu fasilitator untuk masuk ke dalam grup WhatsApp Bapak Ibu untuk memudahkan komunikasi pada saat pembelajaran di pembekalan tahap 2 ini. Demikian mungkin sedikit informasi terkait dari pembekalan di tahap kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Khirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Alma. Monggo Mbak Alma. Terima kasih Ibu Rita Dewi Suspalupi atas informasinya. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melewati bersama 9 hari dengan para fasilitator yang keren-keren, yang luar biasa, nanti Bapak Ibu selama 5 hari ke depan mulai tanggal 23 Agustus hingga 27 Agustus akan bersama para fasilitator yang tidak kalah keren juga. Jadi Bapak Ibu mohon persiapkan diri Bapak Ibu, persiapkan kesehatan Bapak Ibu, karena kami tahu untuk pembelajaran dari ini pasti menguras tenaga. Oleh karenanya kami harap Bapak Ibu untuk selalu menjaga stamina Bapak Ibu agar dapat mengikuti pembekalan ini dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi informasinya sudah jelas ya dari Ibu Rita Dewi Suspalupi apa saja yang akan Bapak Ibu lalui selama 5 hari ke depan. Nah, nanti untuk informasi lebih lanjut, lebih detailnya akan disampaikan oleh admin kelas di masing-masing WhatsApp group. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rita Dewi Suspalupi atas informasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya ini bukan penutupan, tapi lanjutan 9 hari Bapak Ibu bersama instruktur, lalu dilanjutkan bersama fasilitator selama 5 hari. Oleh karena itu, pasti ada info-info terkini tentang program guru penggerak. Nah, untuk info-info terkini tentang program guru penggerak, mari kita dengarkan arahan kebijakan serta menutup secara resmi untuk
pembekalan calon pengajar praktik angkatan kedua, angkatan keempat, gelombang kedua untuk tahap pertama, karena nanti Bapak Ibu tahap kedua mulai tanggal 23 Agustus nanti. Kepada yang terhormat dan yang kami banggakan, Kepala Sekolah kita bersama, Kepala Sekolah Guru Penggerak, Bapak Dr. Kasiman selaku Kapokja Program Guru Penggerak. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Alma. Yang saya hormati para subkoordinator Pokja Pendidikan Guru Penggerak. Di sini ada Mbak Rita, kemudian ada Pak Yudi, ada Pak Otong, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu instruktur, kemudian para admin, dan teman-teman semuanya. Dan yang sangat berbahagia Bapak Ibu calon pengajar praktek. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan ini sudah tahap yang pertama sudah dilalui Bapak Ibu sekalian. Mungkin jenuh, mungkin senang, atau mungkin juga punya pengalaman yang baru Bapak Ibu sekalian, ya sudah melalui tahap yang pertama. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita mau adakan yang bisa kita lakukan biasanya untuk tahap kedua, biasanya kita lakukan dengan moda luring, gitu. Tapi mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya sudah anggarkan, kita sudah desain untuk kita bisa bertatap muka, ya, antar teman-teman semuanya, supaya bisa sharing, bisa ketemu, ya. Tapi ternyata PPKM masih berjalan sampai tanggal 23. Nah, kita juga berharap luring, panitia berharap luring, ya, teman-teman instruktur berharap luring, apalagi ini sudah sekian bulan tidak ketemu juga ya dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mohon maaf, jadi ini sudah nggak ada waktu lagi, kita harus putuskan harus menggunakan daring. Gitu. Bapak Ibu sekalian, pada tahap yang kedua, Bapak Ibu sekalian akan membedah modul pendidikan guru penggerak yang ada jumlahnya itu ada 3 paket, tadi disampaikan Mbak Rita ya, ada 3 paket. Tapi dari 3 paket itu ada 10 modul. Jadi paket yang pertama ada 4 modul, paket yang kedua ada 3 modul, dan paket yang ketiga ada 3 modul. Dan ini luar biasa sekali. Kenapa saya sampaikan luar biasa? Karena 10 modul dipelajari hanya 18 jam. Ya, luar biasa sekali ini. Ya, 18 jam. Artinya satu paket hampir 6 jam. 6 jam itu biasanya dipelajari hanya 1 hari. Itu pasti itu kurang, pasti itu kurang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian nanti perlu belajar mandiri. Saya sampaikan Bapak Ibu, kalau di fasilitator ya 10 modul itu dipelajari 66 jam. Itu. Kalau di calon guru penggerak belajar 10 modul itu 306 jam atau 9 bulan. Jadi menurut saya ini pengajar praktek luar biasa sekali. Hanya 18 jam suruh mendampingi, mengajari, ya, membersamai CGP yang 306 jam. Itu ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang bisa dilakukan adalah belajar secara mandiri. Nah, belajar secara mandirinya di mana? Di LMS. Besok Bapak Ibu sekalian atau mulai minggu depan Bapak Ibu sekalian dikenalkan dengan moda pembelajaran lewat portal LMS. Semuanya ilmu ada di situ semua yang akan dipelajari oleh calon guru penggerak. Bapak Ibu sekalian bisa membuka kapan saja selama 9 bulan. Modul-modul di situ ada semua, sampai ada contoh-contohnya, sampai juga ada video-videonya. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian konsen di situ selama pembelajaran. Karena apa? Itu ilmu mendampinginya di situ semua. Ya, kalau kemarin
sudah diajari tentang dasar-dasarnya, tentang coaching, ya, tentang kepemimpinan, tentang tujuan pembelajaran, tentang merdeka belajar. Untuk ke depan adalah tentang konten materi yang akan diajarkan. Termasuk Bapak Ibu sekalian akan di briefing bagaimana strategi untuk mendampingi atau pendampingan. Kemudian strategi bagaimana melakukan lokakarya. Bapak Ibu sekalian, selama menjadi pengajar praktek, di setting program itu secara luring, baik pendampingan individu atau lokakarya itu secara luring, ya. Yang secara daring itu instruktur dan fasilitator. Makanya saya sering sebutkan instruktur dan fasilitator itu bekerja di udara. Bapak Ibu sekalian bekerja di darat. Tapi Bapak Ibu sekalian nanti lihat kondisi yang proses yang sekarang ini kita tidak memaksakan untuk luring kalau memang tidak bisa luring. Jadi nanti lihat situasional ya. Karena kita mementingkan kesehatan Bapak Ibu sekalian, mementingkan juga teman-teman sekalian supaya kita tetap sehat. Bapak Ibu, ini masih ada 3 hari ya untuk bisa libur, bisa bisa istirahat lah ya, bisa istirahat, kumpul keluarga, bisa ngopi jahe lebih banyak lagi ya, goreng pisang ya, terus ada yang mendoan. Pokoknya apa saja yang bisa nikmati selama libur. Kemarin sudah 9 hari kelihatannya ya diburu tugas, ya harus masuk ke room, kalau nggak masuk room dipanggil, itu masih ada waktu 3 hari Bapak Ibu sekalian bersantai. Ya nikmati dulu, jangan sampai sudah dikasih liburan 3 hari masih juga belajar, gitu ya. Tapi kalau belajar juga enggak apa-apa, silakan, karena nanti situasinya akan berbeda-beda antara Bapak Ibu sekalian, masing-masing punya cara yang berbeda. Tapi memang kemarin kita akan katakan bahwa program ini 14 hari dijadikan satu, kita kasihan ya 14 hari berturut-turut sehingga kita tetap menggunakan istilah tahap 1, tahap 2 supaya Bapak Ibu sekalian bisa turun mesin istilahnya gitu ya, turun mesin lah sebentar gitu ya, santai sebentar sama keluarga. Besok Senin kita mulai lagi. Bapak Ibu, kita sebenarnya proses pembekalan ini dalam rangka untuk memantaskan diri ya, memantaskan diri. Artinya Bapak Ibu sekalian harus berusaha belajar supaya pantas jadi pendamping atau pengajar praktek ya. Jangan sampai nanti dari pengajar praktek tapi nanti disangsikan oleh CGP, pengajar praktek saya kok gini ya gitu. Nah, oleh karena itu ini dalam rangka memantaskan sekaligus memantapkan Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana merdeka belajar, dan nanti Bapak Ibu sekalian juga memerankan itu sebagai guru, sebagai among, ya, sebagai teman belajar. Bukan berarti Bapak Ibu sekalian harus pintar segalanya, gitu kan? Karena sama-sama belajar, makanya di sistem pendidikan guru penggerak ada istilahnya among atau teman belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu ngoyo ke sana ke sini, malah justru diajak berpikir, berajak diskusi, penerapannya seperti apa, melakukannya seperti apa, diskusi bersama-sama ya. Belajar bersama itu lebih menyenangkan ya, saling berbagi, saling berefleksi. Coba kalau Bapak Ibu sekalian belajar sendiri mencari juara, kemudian bersaing, itu nanti tambah pusing ya. Kelihatannya PGP untuk memfasilitasi Bapak Ibu sekalian supaya maju bersama, tidak untuk sendiri-sendiri. Jadi saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya, tetap sehat, tetap semangat. Tentang nanti ini saya lulus atau tidak, nggak usah dipikir dulu. Mau liburan kok malah mikir lulus atau tidak, ya gitu. Santai saja, karena saya sampaikan bahwa yang lulus itu hampir 95% lah, 96 gitu ya persen.
kecuali Bapak Ibu sekalian mengundurkan diri, itu biasanya sudah ini nggak diikutkan lagi. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian rajin masuk, kemudian tugas-tugas selesai, sudahlah, pokoknya bisa ikut itu. Karena Bapak Ibu sekalian sudah diseleksi begitu cukup ketat, dari ribuan sekian, itu yang masuk tersaring adalah Bapak Ibu sekalian. Artinya ya standarnya sudah masuk istilahnya, tinggal sebenarnya ini memberikan pembekalan, karena kalau tidak dibekali, Bapak Ibu sekalian juga tidak tahu bagaimana caranya untuk melakukan pendampingan dan lokakarya. Oke. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu instruktur yang sementara ini sampai saat ini mendampingi, para admin yang luar biasa selalu mencari solusi, membantu Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini Bapak Ibu sekalian akan ada instruktur yang baru, tidak yang kemarin lagi. Jadi nanti selalu akan ketemu yang baru. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tahap yang pertama sudah dinyatakan selesai, dan bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, kita mulai untuk tahap yang kedua, tapi hari Senin. Jadi sekarang libur aja dulu. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapokja, Kepala Sekolah kita semua, Bapak Dr. Kasiman yang telah memberikan arahannya juga informasinya kepada kita semua tentang program guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, selamat, Bapak Ibu sudah selesai, tapi jangan lupa post-testnya dikerjakan karena baru dimulai jam 5 nanti sampai dengan jam 9. Dan pengerjaannya hanya 1 jam. Ketika Bapak Ibu klik, itu akan running time-nya untuk 60 menit. Jadi Bapak Ibu siapkan diri Bapak Ibu, pikiran dan hati yang rileks, yang enak, baru dikerjakan agar tidak terhenti di tengah-tengah. Dan jangan lupa pula yang paling penting adalah sinyalnya yang stabil, agar Bapak Ibu dapat mengerjakan post-testnya dengan sempurna. Baik Bapak Ibu, dengan ditutupnya tadi tahap gelombang kedua, tahap pertama, dan dengan dimulainya tadi tahap kedua dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin dan bismillahirrahmanirrahim, maka pertemuan kita pada sore hari ini sudah hampir selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi di acara penutupan ini. Kami pesan untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya, refleksinya, kemudian tugasnya, juga evaluasinya mohon dikerjakan, mohon diselesaikan sebelum jam 23.59, dan post-testnya dikerjakan dalam rentang waktu pukul 5 sore hingga pukul 9 malam dengan running time atau batas pengerjaan selama 1 jam. Persiapkan sinyal, persiapkan diri agar bisa mengikuti post-test dengan baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sekali lagi, persiapkan diri untuk bertemu dengan para fasilitator nanti yang tidak kalah kerennya dengan para instruktur mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan 27 Agustus tetap melalui tatap maya virtual. Kita doakan semoga semua baik-baik saja dan semua keadaan membaik, jadi kita bisa ketemu langsung dan bisa luring di kegiatan nantinya. Baik Bapak Ibu, tidak henti-hentinya kami untuk selalu mengingatkan pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan hindari kerumunan. Marilah kita saling menjaga diri sendiri agar tidak saling mencurigai satu sama lain. Mari kita saling menyamankan dan mengamankan dalam situasi ketidaknyamanan ini. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, selalu berkarya dan jangan lupa berbahagia. Sekali lagi terima kasih kepada para instruktur yang telah membersamai kami selama 9 hari, membersamai para calon pengajar praktik ini. Terima kasih juga kepada para admin yang telah membersamai kelas selama 9 hari dan nanti selama 5 hari ke depan. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Kapokja, Bapak Kasiman, Ibu Rita Divisius Palupi, Bapak Yudi Herman, dan Pak Oto Kusnadi, juga teman-teman Pokja di program Guru Penggerak. Sekali lagi terima kasih, selamat sore.
Saya Walmah Nimatur Rohmah undur diri. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Jika ada perkataan dan sikap kami yang salah, mohon dimaafkan dari hati. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Man. Terima kasih Pak Kasiman. Semuanya. Dan sebagainya. Para instruktur. Terima kasih. Izin live.